Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irenisa Jasmine dengan NIM 2006810 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Meningkatkan Minat Membaca Sejak Usia Dini. Ini kita langsung masuk ke pendahuluannya saja. Nah, di sini salah satu masalah di Indonesia yang terjadi saat ini adalah rendahnya literasi. Bahkan UNESCO mencatat indeks membaca di Indonesia baru mencapai 0,001, yang maksudnya setiap pada 1.000 orang, antara 1.000 orang ini hanya ada 1 orang saja yang memiliki minat membaca. Bahkan rata-rata membaca buku di Indonesia juga baru mencapai 0 hingga 1 buku per tahunnya. Angka ini jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, saya ambil contohnya Amerika Serikat, sangat jauh, dan di mana masyarakatnya membaca buku 10 hingga 20 buku per tahunnya. Nah, ini juga menurut Permatasari, kualitas bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuan. Jadi seberapa ilmu pengetahuan itu didapat, dan ilmu pengetahuan itu didapat dari tulisan maupun lisan. Di abad 21 ini sangat diperlukannya generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Maka dari itu, diperlukannya menumbuhkan kebiasaan minat membaca sejak usia dini. Karena masa kanak-kanak atau masa-masa di usia dini ini, masa yang pas untuk menanamkan sebuah kebiasaan, khususnya dalam kebiasaan membaca ini. Jika suatu kebiasaan ini akan terbawa hingga dewasa nanti, itu mempengaruhi kehidupan seorang di masa yang akan datang. Nah, diperlukannya juga terus masuk ke tinjauan pustakanya. Menurut Zahro et al., literasi ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan huruf dan angka dengan praktiknya membaca dan menulis. Nah, dan seorang dapat dikatakan literat jika orang tersebut sudah bisa menangkap dan memahami informasi yang didapat dan juga bisa mempraktikannya ke kehidupan sehari-hari atau menerapkannya ke kehidupan nyata. Langsung masuk ke pembahasan juga aja. Menurut Irhadaya Ningsi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam menumbuhkan minat membaca pada anak-anak mereka. Yang pertama, orang tua harus mendampingi anaknya membaca. Yang kedua, orang tua harus memilih buku yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, orang tua harus tahu apa atau memahami buku yang disukai anak dan dan bisa memilih buku dengan bijak. Yang keempat, berusaha menjawab pertanyaan anak dengan benar dan menjawab sebisa mungkin sekiranya bisa mudah dipahami oleh anak. Menurut Fiska Arianti, ada cara yang harus dilakukan orang tua untuk membiasakan anaknya membaca. Yang pertama, sediakan waktu luang setiap harinya untuk membaca dengan suara lantang. Nah, menurut penelitian nih, membaca dengan suara lantang secara rutin ini menghasilkan perkembangan pemahaman membaca, kosakata, dan pemenggalan kata. Dan hal tersebut juga bisa membuat anak berkeinginan untuk membaca. Yang kedua, kelilingi anak dengan berbagai macam buku. Bisa dengan menyimpan berbagai bacaan buku di setiap tempat-tempat yang sekiranya mudah dijangkau dan sering dijangkau oleh anak.
Yang ketiga, buatlah waktu membaca untuk keluarga. Membaca dengan keluarga ya. Dengan meluangkan waktu sekiranya 15-30 menit membaca dengan anggota keluarga dengan tenang. Nah, dan melihat seluruh anggota keluarga membaca ini, anak pun jadi ikut membaca. Dan berlatih juga 15 menit setiap harinya untuk meningkatkan minat baca anak. Nah, yang keempat, dukung anak di setiap aktivitas membacanya. Jadi biarkan anak membaca tulisan apapun yang dia lihat atau yang dia temukan. Rambu lalu lintas misalkan, papan iklan, buku menu, dan lain sebagainya yang dapat ditemukan, yang sekiranya ditemukan oleh anak. Nah, terus juga ajak atau biasakan anak ke perpustakaan. Jadi ajak anak ke perpustakaan setiap minggunya. Nah, biasanya perpustakaan mengadakan program membaca untuk anak di segala usia dan juga ada program untuk mengembangkan minat membaca. Yang keenam, ikuti perkembangan membaca anak. Cari tahu kemampuan membaca di setiap level kelasnya, untuk setiap level kelasnya. Dan ikuti juga perkembangannya bisa melalui raport ke anak masuk ke jenjang pendidikan atau masuk ke PAUD. Jadi orang tua diharapkan untuk selalu memantau perkembangan membaca anak. Dan ketujuh, perhatikan kesulitan yang dialami anak dalam membaca. Karena guru tidak selalu tahu kesulitan apa yang dihadapi anak dalam kesulitan membaca. Bisa dites dari bisa tidaknya anak menghafalkan kata-kata, memahami, mengetahui kata-kata yang dilihat, bisa juga menggunakan susunan kata untuk mengetahui kata-kata yang tidak diketahuinya, dan juga bisa mengetahuinya dari buku yang dibaca. Yang kedelapan, cari pertolongan sesegera mungkin jika anak memiliki masalah dalam membaca. Minta bantuan pada guru-guru, pembimbing, ataupun ke pusat pembelajaran jika sudah tahu anak memiliki masalah dalam membaca. Yang kesembilan, menggunakan media lain untuk mengembangkan membaca, dalam membantu anak dalam mengembangkan membaca. Bisa menggunakan program komputer misalnya, atau media lain yang tersedia di toko-toko yang mengenai dengan huruf ataupun angka. Bisa juga menggunakan permainan, ini merupakan pilihan yang baik juga karena anak bisa bermain sekalipun belajar. Yang ke-10, perlihatkan reaksi positif saat anak membaca buku. Reaksi orang tua ini sangat berpengaruh besar terhadap seberapa besar motivasi anak untuk menjadi pembaca yang baik. Terus juga apresiasi setiap usaha yang anak lakukan. Kegiatan literasi ini juga bisa menggunakan dengan bantuan teknologi multimedia. Dengan media ini, dengan mengembangkan tulisan yang ada, dan dengan tambahan gambar, animasi, atau suara yang mungkin bisa buat anak lebih tertarik karena mendapat banyak stimulus dari indera sensorinya. Dan juga multimedia ini juga bersifat multisensori, yang berarti memudahkan proses informasi yang didapat masuk ke otak. Jadi apapun segala informasi yang didapat ini cepat masuk ke otak. Tapi orang tua juga maupun guru perlu memahami teknologi multimedia ini agar teknologi multimedia ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan guru maupun orang tua untuk tidak gaptek atau gagal teknologi dan bisa memaksimalkan sisi baiknya dan meminimalisasi sisi buruk dari teknologi multimedia ini. Kesimpulannya, menemukan minat membaca anak itu sendiri bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, anggota keluarga khususnya orang tua perlu mendampingi anak selama proses perkembangan minat baca. Diperlukannya juga disediakan fasilitas seperti berbagai macam buku bacaan, mungkin dengan buku bacaannya yang menarik dan sesuai dengan umur usianya, dan teknologi multimedia misalkan juga bisa.
Di PAUD juga, di PAUD nih, guru menjadi pendamping ya selama di PAUD ini guru yang menjadi pendamping. Guru juga harus bisa kreatif dalam mengenalkan kegiatan membaca ini dengan bisa mendongeng dengan buku-buku yang menarik atau memperlihatkan buku-buku yang menarik yang isinya ada media lain seperti buku yang ada isinya ada boneka jari atau buku yang menimbulkan efek gambar timbul atau bisa menggunakan teknologi multimedia juga. Jadi anak selama belajar membaca itu tidak bosan dan selalu ingin membaca dan ingin bisa membaca. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon materi yang bisa saya sampaikan sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.